Salah satu Ya, contohnya misalnya apa? Kata rokim itu. kau Nah, buka dulu, Dis. Datanya kau buka dulu biar. di dalam surat Al-Kahfi ayat yang Ya, coba ke-8. coba kayak tadi dulu, kayak tadi kau buka datanya, Dis. Aduh, saya ini lagi sambil kegiatan, Palen, sambil Pak. ada ngerjain sesuatu ini, tapi saya hafal kok itu ya. Oh iya iya Di iya. dalam Al-Kahfi ayat ke-8 itu, di situ ada kata-kata rokim. Nah, kata rokim itu Hmm. sudah saya pertanyakan berulang-ulang kepada orang-orang yang asli Arab, ya. Hmm. Nah, saya tanya kepada dia, tolong kamu jujur, saya bilang gitu. Kamu benar-benar berbicara bahasa Arab. Nah, waktu pertama saya ajukan itu, mereka nggak percaya bahwa kata itu ada dalam Hmm. Al-Quran. Bahkan saya diketawain sama mereka. Mana ada rokim gitu. Saya dibilang orang lucu gitu lah, ngada-ngada. Nah, saya suruh dia buka. Ketika dia buka, terdiamlah dia, terpaku, terpesona, dan seperti apa, bingung begitu mau ngomong apa. Nah, setelah akhirnya dia orang Arab ya, dia pergi ke kitab tafsir. Nah, dia pergi ke kitab Enggak, tafsir, dia itu bilang, datanya di mana gitu loh, Dis. datanya di Coba mana? Maksudnya gimana sih? Data yang apa, Palen? yang kata rokim kamu itu loh. Di dalam Al-Quran, Iya, bukan di surah surah mana? Al-Quran. Ya elah, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 8. Di situ ada Surah kata Al-Kahfi. rokim. Nah, terus masalahnya apa? Nah, wa rokimi itu kan ada kata rokim. Nah, kata rokim ini itu setelah saya tanyakan sama orang-orang Arab, bukan satu dua orang, banyak orang, mereka pergi ke kitab tafsir. Nah, di dalam kitab tafsir ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu nama bukit, ada yang bilang ini. Nah, saya bilang begini, kenapa kalian harus ngarang definisi itu? Nah, waktu saya bilang ngarang mereka nggak terima. Dia bilang memang ini artinya anjing. Loh, saya bilang gini, kamu orang Arab, berbicara bahasa Arab, tapi kamu nggak tahu arti rokim itu apa. Itu kan sama saja kita ngomong bahasa Inggris nih kan. Saya bilang gini, apa arti dari kurcuk kurkuk? Saya bilang, kan nggak ada kurcuk kurkuk itu apa. Nah, janganlah kita ngarang-ngarang arti dari kurcuk kurkuk itu apa. Nah, saya kasih tahu sama dia. Sebenarnya yang terjadi begini loh, begini. Saya jelasin sama dia. Nah, saya suruh membuktikan apa benar itu bunyinya itu sebenarnya itu sebuah kesalahan tulis. Nah, saya uraikan panjang lebar sama dia. Ujung-ujungnya dia mempertimbangkan itu gitu loh. Dia orang Arab sendiri, dia berpunya pikiran luas, ya kan? Ya, Dia nggak bilang usah oke lah, panjang-panjang. gitu seperti itu. Coba tanya ini sama Alwan itu apa arti rokim? Pasti ngarang bebas dia. Enggak, kata kamu di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu nomor berapa? Al-Kahfi itu surat keberapa ya? 18 apa ya? Kalau nggak salah surat ke-18. Itu aja udah nggak jelas kamu nyebutin di mana. Loh, kalau nomor-nomornya memang saya nggak hafal-hafal kayak begitu. Saya buat apa ngapal-ngapalin nomor, angka. Memang saya tukang ngapal-ngapalin nomor. Saya nggak begitu orang. Yang penting surat Al-Kahfi ayat ke-8 udah. Tapi itu minimal itu indikasi kamu nggak benar-benar tahu itu. Iya. Kalau orang benar-benar tahu kan dia jelas ngerti apa yang dia bicarakan gitu. Kalau mungkin di sini ya, wah itu kan berarti Loh, saya sudah bilang di dalam surat itu sama Al-Kahfi. dengan Gimana sih? ceriku kukuk itu. Nah, kan lari kemana-mana. Gini Tapi- loh, beda tapi- gini tapi Alwan. Bedanya orang Kristen sama orang Islam tuh gini. Orang Islam baca Quran itu ngapalin nomornya berapa, terus di mana posisinya bacaan itu yang dilakukan umat Islam. Makanya habislah waktu itu belajar itu. Enggak, Nah, gini itu loh, gini. Finul Yudin itu. Bener kok, surat ke-18 kok. Tuh, 18 ayat Iya, bener kalau kok bilang gimana? kamu bilang ayat ke-9 kan ngerti tadi kan 18 8. apa? Kok 8? Surat ke-18 ayat yang ke-8. 9. Kok orang Ya Ganti elah. sini. Saya bilang dari tadi 8 loh. Al-Kahfi 8. ayat ke-9. Ya elah, saya ngomong surat Al-Kahfi Yang Alwan, benarnya ayat makanya kamu ke-8. bilang iya itu salah itu ayat ke-8, yang benarnya ayat ke-9, peang. Orang sudah dilurusin masih ngotot gimana sih? Oh, maksudnya ayat ke-9 gitu. Iya dong. Oh, berarti salah maju ke selangkah ya. Itulah gitu. Udah salah ngotot Udah lagi. salah kau di makanya aku suruh kau ke MUI. Makanya gini Cuman saya pernah salah nomor ayat Ya aja dipermasalahin sih. Gini. Dalam Al-Qur'an ya, Dis, kan gini. Ada kalimat, ada kata-kata yang memang butuh penjelasan lebih jauh.
Dan tafsirnya itu dijelaskan di dalam tafsir melalui rujukan daripada Nabi SAW juga. Contoh ya, dalam Al-Quran dikatakan, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Mereka itu akan dilemparkan ke dalam Al-Ghayy. Al-Ghayy ini nama tempat. Terus ditanya, Al-Ghayy itu kayak gimana? Ada yang mengatakan, Al-Ghayy itu neraka yang terdalam. Ada yang mengatakan itu masuk dalam tafsiran-tafsiran berdasarkan riwayat-riwayat. Sama juga dengan Ar-Raqim. Ada yang mengatakan, oh itu batu. Oh itu ada nama sebuah tempat. Biasa dalam tafsir-tafsir itu. Ya, Masalahnya karena di mana? seperti itu Alwan. Gini, kamu saya kasih tahu Alwan, gini ya. Jadi, menurut misalnya saya kutip sebuah buku ya yang berjudul The Theory or Make Reading of Quran ya. Di dalam buku itu dipaparkan sebuah hipotesa bahwasanya Quran ini sebelum dia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh sosok kami yang tertulis di dalam surat Yusuf ayat kedua yang mengatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, merujuk dari ayat ke situ bahwa Christoph Lasenberg ya, seorang penulis ini meyakini bahwa dulu Quran ini sebelum dia diturunkan ke dalam bahasa Arab, dia ini bukan bahasa Arab. Nah, bahasa apa dia? Nah, ternyata bahasa Syria. Nah, di dalam bahasa Syria memang ada kata-kata yang dia itu nggak ada padanan katanya di dalam bahasa Arab. Contoh misalnya kata tur. Nah, kata tur itu sebenarnya bahasa Syria, artinya bukit. Nah, karena orang Arab tidak tahu apa itu tur, makanya kadang-kadang di dalam Quran tur itu kadang tertulis tur pakai ro, ya akhiran ro, kadang-kadang tertulis pakai tu bukan pakai akhiran ro tapi pakai dal. Nah, di mana ro sama dal itu hanya beda tipis. Nah, kalau ro kan agak panjang dikit tuh, lengkungannya ke bawah kan. Kalau dal kan agak pendek lengkungannya, agak sedikit nekuk. Nah, di sini indikasi membuktikan bahwa kemungkinan besar para penulis Quran tidak bisa membedakan huruf dal dengan huruf ro karena mereka tidak tahu apa itu tur, makanya kadang-kadang tertulis tud. Nah, ini juga terjadi kesalahan tulis. Ada di mana itu? Ada di dalam Quran, gitu loh Pak Len. Itulah Pak Walwan. Nah, cuma nanti kalau ditanya, tud itu artinya gini, artinya begini, harus dikarang-karang. Padahal itu jelas-jelas kesalahan tulis gitu. Ya, jadi gini. Sebenarnya itu kan dulu sudah pernah kita bahas di buku Siro Aramaic Reading of the Quran itu kan karya Christoph Lusenberg. Kan udah pernah saya bilang, dia kan Oten dari Libanon gitu loh. Itu sama kayak kayak siapa itu yang ngarang tentang manuskrip Quran, siapa lagi namanya itu? Dan siapa itu? Daniel Brubaker itu namanya. Daniel Brubaker itu kan. Daniel Brubaker nyerang juga Quran pakai manuskrip katanya terjadi kesalahan scribal error dan segala macam, kemudian mengatakan ini Al-Quran yang aslinya kayak gitu. Kan udah pernah saya bantah juga bahwa bahkan saya bisa tunjukin manuskrip yang dia katakan scribal error itu dia ambil sebagian manuskrip, sebagian yang lain itu yang tidak salah dia nggak ambil gitu. Itu tapi kan jurus Oten kan. Kamu cari gitu. Kalau referensi dari Islam seperti saya nih, ketika saya ngutip Bible kamu terkorupsi, saya ambil siapa? Seorang konservatif terkenal, namanya Bruce Metzger, langsung penulis dari Bible, orang ahli Bible agama Kristen juga. Kan adil kan? Kamu ngambil dari Oten gimana sih? Kok nyerang Quran pakai karya Oten kan nggak lucu, Dis. Baik, saya Gitu. tanggapi Alwannya. Nah, ini yang disebut dengan argumentum ad hominem. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan, tetapi malah mempermasalahkan siapa orang yang ngomong itu. Jadi Alwan ini sistemnya gini. Kalau yang ngomong si A berarti nggak diterima. Itu nggak bisa Alwan. Jadi begini, terlepas dari siapapun yang ngomong, lebih baguslah kamu tanggapi isi dari perkataannya itu. Contoh begini, kalau kata tur itu jelas artinya adalah bukit atau gunung. Nah, tetapi kenapa kadang-kadang ada satu kali hanya tertulis kata tud ya. Seharusnya itu bunyinya katuril azim tapi malah katudil azim. Nah, ini kalau kamu pergi ke channelnya, ada sebuah kanal YouTube ya, nama channelnya itu Syarif ya, Syarif siapa gitu namanya itu. Nah, dia orang Arab asli. Dia bilang begini, dia sendiri orang Arab loh. Saya semenjak jadi orang Arab nggak pernah dengar ada kata tud. Katud itu nggak ada. Nah, dia bilang sendiri, dia ngomong gini,
ini jelas-jelas terjadi kesalahan penulisan. Seharusnya ini bukan huruf ro, tapi ini huruf dal. Kenapa ini bisa begini? Nah, diterangkan sama dia. Ini karena kata tur ini dulu bukan bahasa Arab. Jadi orang itu tidak tahu bunyinya ini sebenarnya tur atau tud. Itu sama kayak gini loh, sama kayak gini. Misalnya kita orang Indonesia nih, ada satu atau beberapa kosakata yang memang tadinya bukan bahasa Indonesia. Contoh misalnya, yang tadinya bukan bahasa Indonesia, misalnya apa ya? OTW. Nah, itu OTW. Nah, OTW itu kan bukan bahasa Indonesia itu. Itu kan singkatan kependekan dari on the way. Nah, cuman gara-gara orang Indonesia nggak tahu itu apa, tulisannya yang bener nih gimana nih? OTW atau OTWE. Nah, karena orang nggak tahu, ya kan? Ada yang nulis OTW, ada yang tulis OTWE, nah kan? Nah, yang mana yang benar? Nah, ini juga kira-kira seperti itu permasalahannya. Karena kata tur ini bukan asli bahasa Arab, maka penulis-penulis itu sebenarnya bingung ini tur atau tud. Nah, itu satu. Terus yang kedua, yang kedua. Satu lagi kan contohnya biar gini. Terus kata Rokim tadi, kata Rokim. Nah, seperti yang saya bilang, kalian tanya sama orang Arab manapun di muka bumi ini, tidak bakal ada yang tahu apa itu arti dari Rokim. Karena itu nggak ada, itu bukan kosakata bahasa Arab. Nah, kemudian pergilah ke kitab tafsir seperti yang dikatakan Alwan. Oh, dijelaskan begini. Pertanyaan saya sama kamu gini, Alwan. Metode dalam tanda kutip ya, metode ngarang macam apa sehingga Rokim itu artinya batu bertulis, sehingga Rokim itu artinya nama-nama anjing, sehingga Rokim itu nama-nama bukit, sehingga Rokim itu lembah, sehingga Rokim itu ini bla 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 bla. Ya, metode ngarangnya seperti apa, Alwan? Silakan. Ya, begini. Ketika saya katakan itu tulisan oten, saya nggak ad hominem loh. Ad hominem itu kalau saya nyerang pribadinya. Kenapa saya katakan dia oten? Itu menunjukkan subjektivitasnya saya pertanyakan. Objektivitasnya, sorry. Ketika saya perbandingkan komparasi, kalau saya mengutip oten, itu berarti saya menghargai literasi kekristenan dari mereka sendiri. Saya objektif dong. Kalau saya pakai pandangan Muslim kan saya patut dicurigai. Orang Islam yang ngomong kok bahas tentang Kristen boleh saja ada tendensi-tendensi. Masa kamu anggap itu ad hominem? Sama ketika Luxembourg, orang Lebanon Kristen, mengarang kitab Syro-Aramaic Reading of the Quran. Dia jelas dia ikut pretensi. Masa ke contoh Daniel Brubaker kayak tadi. Contoh ini udah sering pernah kita bahas juga sebenarnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, kamu tahu nggak sih Christopher itu ngambil dari karya siapa? Ayo coba saya tanya. Kamu tahu nggak sejauh mana dulu dia kamu merujuk, tahu? ya dia merujuk kepada Gabriel Sauma sebenarnya. Jadi Gabriel Sauma itu sudah mengungkapkan teori-teori itu sebelum dia hanya mempertajam saja itu. Oke. Dengan Noldeke tahu nggak Noldeke? Iya, Noldek ya. Fran Rosenthal tahu nggak? Nah, itu nggak tahu, Fran Rosa belum pernah dengar. Noldeke dan Fran Rosenthal justru mengatakan dia tidak ngotot loh. Contoh kayak yang dulu kamu bilang Quran itu berasal dari kata kriana. Ya kan, masih ingat nggak kata itu? Itu kan sama juga tuh sama Luxembourg itu. Tapi menariknya dia dibantah sendiri oleh orientalis sendiri yang justru mengutip tentang itu. Katanya, saya masih ingat ya, katanya waktu itu nggak salah it my assumption, it but is so bad maybe gitu. Kalau saya nggak salah itu katanya, itu masih mungkin kemungkinan. Kalau masih kemungkinan berarti kan anggapan kosong. Jadi jawabannya ini, Alwan. Apa jawabannya? Ini jawaban Alwan kayaknya malah bahas personal orangnya gitu loh. Saya nggak dengar jawaban dari ini. Saya jelaskan gini. Pertama, itu tuduhan ya, karena dia menganggap bahwasanya kita menulis kata-kata Quran itu dengan dengan tidak mengetahui artinya sehingga terjadi kesalahpahaman. Tidak. Itu kan kita menulis itu birriwayah, ar-rasm birriwayah. Itu bedanya di situ. Ini yang tidak dipahami Luxembourg. Apapun yang ditulis ya, termasuk kata Al-Furqan juga, itu kan yang dikritik juga. Quran, Kriana, Furqan, itu katanya bukan. Itu semua itu semua birriwayah. Jadi makanya semua tulisan itu ya istilahnya berrasam. Itu ada yang nanya loh, Alwan. Terus artinya apa itu Eljo itu? Jangan muter-muter. Arti Rokim itu apa dan metodenya mengartikan itu sebagai batu bertulis gimana gitu loh. Birriwayah, kamu nggak tahu birriwayah apa?
Biriwayat. Ya, Tahu ngerti biriwayat? menurut riwayat. Coba ya, kalau Sudah. kita pergi ke Sekarang Ibnu Katsir. sekarang kamu sudah tahu menurut riwayat berarti apa? Oke, sekarang saya tanya, yang meriwayatkan itu mengatakan bahwa itu batu bertulis, metode ngarang yang dia pakai apa? Pakai metode ngarang apa dia? Coba dia pikir ngarang kan? Orang dia udah Loh. terima riwayat kok ngarang? Gini loh, Riwayat gini itu loh. ngarang enggak? Gini, Tunggu dulu, gini. saya tanya. Riwayat itu ngarang tidak? Bukan riwayatnya yang ngarang. berarti kamu Gini loh, sudah Alwan, gini statement sedikit. kamu bantah sendiri Sedikit bro tuh. Alwan kan orangnya kalem nih, enak kalau diskusi. Kalem saya, Gini Alwannya, alhamdulillah. gini Alwan. Metode riwayat. Nah, menurut riwayat ini artinya dia bilang batu bertulis. Menurut riwayat ini artinya nama anjing. Menurut riwayat yang ini artinya lembah. Menurut riwayat ini artinya bukit. Semua riwayat beda-beda. Yang saya tanya bukan itu, bukan riwayatnya. Yang saya tanya orang yang mengartikan bahwa Rokim itu nama anjing, orang yang mengartikan bahwa Rokim itu bukit, inskripsi dan lain sebagainya, metode macam apa yang dia gunakan untuk mengartikan bahwa Rokim itu nama anjing atau bukit? Karena begini. Biriwayat jawabannya gampang. Kamu nggak nangkep saya lawan tanya, ini. kamu nggak Alwan nangkap, kamu nggak mengerti sama sekali, Adis. Serius, kamu nggak ngerti. Tahu nggak artinya berriwayat? Tahu nggak? Menurut riwayat. Riwayat itu dari mana? Dari orang-orang yang meriwayatkan. Siap dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Oke, misalnya kita ke Ibnu Katsir ya, diriwayatkan misalnya dari Ibnu Abbas, misalnya nih. Ibnu Abbas ambil dari mana? Loh, nggak ada di situ, nggak ada ke Muhammad di situ, mentok ke Ibnu Abbas cuman. Astagfirullah. Jadi orang ngomong itu dari Ibnu Abbas dia nggak kutip-kutip, nggak? Oke, Nggak coba kutip-kutip. baik. Langsung kita Nggak ke ininya. belajar. Coba kita Nggak ada. langsung ke kitab tafsirnya aja Alwan, biar nggak ini. Jangan ketawa Alwan. Tunggu dulu, Jangan menutupi kepanikan dengan ketawa. gantian. Biar saya narasi dikit ya sebelum kamu jawab. Jadi dari tadi mutar-mutar, saya katakan berriwayah. Berriwayah berarti antara alim dengan muta'allim. Dari guru ke guru. Iya kan, ilmu itu kan begitu kan. Dia bersanad dia. Dari tabi'in, Saya dari ngerti itu, Alwan. dengar dulu gantian. Guru Alwan, Pak Guru, Gantian. saya sangat ngerti Sebentar, Pak Guru. Edis, Bukan itu Edis. yang saya tanya Pak Guru. Yang Kamu saya suruh saya tanya. kalem, kamu kejang-kejang. Gantian dong. Gantian. Bukan, karena begini loh. Yang saya tanya Ketika bukan kamu angkat itu suara Alwan. bukan, di saat itu juga kamu kejang-kejang. Biarkan saya selesai ngomong. Gini loh. Ketika saya tanya berriwayah, kamu kan bilang ngambil dari inskripsi mana, kan aneh. Sumbernya aja berriwayah. Berriwayah itu bima'na itu bersumber dari the source. Source-nya dari mana kalau tidak dari Nabi SAW? Makanya dari atba'ut tabi'in ke tabi'in kepada sahabat daripada Rasulullah SAW. Itu namanya berriwayah. Masalah terjadi perbedaan misalnya, itu kita tinggal lihat riwayat mana yang kemungkinan lebih kuat. Apakah pendapat daripada apakah asar itu dia berdiri sendiri, asar itu berdiri sendiri, istilah katanya ahad, apa asar itu mutawatir, dia lebih kuat. Itu indahnya Islam, itu bisa dikuatkan lewat pendalilan itu. Yang kedua, Edis, kalau kau memaksakan Luxembourg, ini fakta Luxembourg Luxembourg dulu. Sebentar. Kita selesaikan dulu. Rokim itu kamu apa? kan cuma ngutip dari kata Luxembourg. Gini, kalau kita merujuk kepada Luxembourg itu menggunakan kamus Aramaik yang mana? Kamus Syriak yang mana? Kamus yang mana yang dia pakai? Ya kan? Kamus abad keberapa yang dipakai untuk mengoreksi Quran? Coba saya tanya. Kamus yang mana? Sudah. Jangan bawa karya orang, ya. Kamu bawa karya orang, karya Oten dari Lebanon. Kamu nggak tahu dia sebenarnya membantah Quran pakai karya kamus abad berapa gitu. Itu jadi Ya, kalau udah biar saya tanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Alwan ini nggak nangkep yang saya tanya ya Alwan ya. Saya tahu bahwa itu dari riwayat Alwan. Ya, diriwayatkan kalau kamu baca di situ nggak ada itu muaranya ke Muhammad itu. Ya, dari Qatada dari ini muaranya misalnya ke Ibnu Abbas atau dari sini muaranya ke sini. Saya baca semua nggak ada di situ yang muaranya ke Muhammad. Nah, tapi terlepas daripada itu Alwan, terlepas walaupun Muhammad sekalipun yang meriwayatkan itu, ya, ada yang dia mengatakan apa batu bertulis, ada yang mengatakan ini bertulis. Yang mau saya tanya gini Alwan, itu metode mengartikan bahwa Rokim itu artinya A, B, C batu bertulis, itu metodenya apa yang dia pakai? Saya kasih kamu contoh begini Alwan, saya kasih contoh begini. Ada kosakata nih, ya, kosakata itu misalnya bunyinya begini, kurucukuk. Nah, kurucukuk, coba saya tanya.
Satu-satunya cara mengartikan apa ini kerucukuk adalah satu-satunya cara adalah mencari ini bahasa apa. Dan siapa orang-orang yang memakai kata ini dan apa kata ini dipahami. Karena tidak ada satu kosakata, kalau kamu buka di dalam Injil, di antara beribu-ribu kosakata, jutaan kosakata yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun, perhatikan, tidak ada satupun di antaranya yang tidak memiliki makna. Ya, semua kosakata yang kita ucapkan di mulut kita punya makna. Kalau dia nggak punya makna berarti bukan kosakata. Contoh yang bukan kosakata ini, kurupuruk puruk curupuk kuruk puruk. Ah, itu bukan kosakata, Alwan, karena nggak ada artinya. Nah, kata rokim ini pertama ini bahasa apa? Itu dulu. Kalau ini bahasa Arab, lalu orang Arab generasi mana yang pernah menggunakan kata ini? Dan mereka mengartikan kata ini sebagai apa? Karena kalau memang kata ini memang dulu pernah digunakan, pastilah orang Arab tidak bingung mengartikannya. Contoh seperti orang Indonesia, tidak ada yang pernah bingung mengartikan apa itu arti pintu. Kalau kamu tanya arti pintu sama orang Indonesia, nggak ada yang bingung. Semua sependapat pintu itu artinya ini. Pasti gitu. Ya, nggak ada yang ngomong pintu itu artinya lain-lain. Nah, kata rokim ini yang diartikan anjing lah, yang diartikan batu bertulis lah, yang diartikan bukit. Beda-beda definisi arti rokim ini menjadi satu indikasi kuat, bukti kuat bahwa ada di dalam Al-Quran kosakata yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu, dan kemudian para mufasir harus mengarang, perhatikan ya, harus mengarang definisi itu supaya membuatnya masuk akal. Nah, makanya begini Alwan, saya cuma mau ngasih tahu, itu di dalam Christoph Luxemburg itu dikasih tahu, solusinya dikasih tahu. Ini sebenarnya bacaannya bukan rokim, gitu loh. Karena memang zaman dulu ya, penulis itu dulu memang pakai tinta yang kadang-kadang huruf mim, kalau dia nulisnya apa namanya, agak huruf dal ya, kalau misalnya dia salah nulis ada garis ke bawah jadi mim itu dijelaskan itu sama Christoph Luxemburg. Inilah hebatnya Christoph Luxemburg. Kalau kamu nulis dal, kemudian tanganmu nggak cepat kamu angkat, maka tetesan dari tena itu akan turun ke bawah dan huruf dal itu jadi mim. Jadi huruf mim karena ada garis ke bawahnya. Nah, itu diuraikan panjang lebar oleh Christoph Luxemburg. Nah, jadi mau saya bilang begini Alwan. Pertanyaan saya kembali kepada kamu. Coba, metode macam apa yang digunakan oleh para periwayat ini untuk membuat definisi rokim ini menjadi nama anjing, nama bukit, batu bertulis, bla bla, banyak sekali itu tafsirnya. Ya, Oke. dan semuanya metode ngarang bebas. Silakan. Ya, pertama saya bisa katakan memang jangan disela ya. Tadi saya dengan baik itu tidak sela-sela kamu. Pertama saya katakan memang kamu nggak ngerti. Orang udah jelasin Ar-Rasm berriwayah, kamu ngejelasin riwayat yang bagaimana ngarang-ngarang lah. Kan itu sama kayak udah dijelasin dengan cara dicungkil, kamu bilang dicungkil itu model yang bagaimana? Ya dicungkil ya dicungkil, ditusuk ya ditusuk. Ketika kita terangkan Ar-Rasm berriwayah, itu maksudnya apa? Bahwa segala penjelasan tentang kata-kata itu berarti berdasarkan riwayat yang diajarkan langsung daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam tafsir itu ada sanad dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan, iya kan? Para sahabat itu kan murid-murid daripada Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau mereka mentafsirkan, iya kan? Jadi lihat dulu, begini, cerna baik-baik. Saya sudah sering bahas ini dengan dulu pernah saya bahkan tantang kamu, ayo kita bahas karya Christopher Luxemburg. Waktu kita bahas Christopher Luxemburg, saya sudah katakan dia nuduh bahwa karena Arab itu berbahasa Arab gundul, maka kemudian banyak yang itu protes Alwan nggak menjawab. Banyak yang protes Alwan nggak menjawab. Jangan disela dulu, biarin aja di bawah itu, nggak usah diperhatiin. Jadi katanya metode takiyah katanya. Apaan sih, kayak anak-anak sih di sini. Jadi ketika kita bicara tentang apa namanya asal muasal dari kata itu tuh kan menurut Luxemburg itu dari kata Arab gundul. Dia kemudian artikan berbeda. Oh mungkin Quran, mungkin ini harusnya bacanya keryana dari bahasa Aramaik artinya ini.
Makanya waktu saya tanya tadi Dis, ini dia pakai kamus standarnya apa ini? Bahwa Quran itu berasal dari kata keryana. Keryana itu pakai kamus apa? Coba saya tanya. Mumpung kalau dia tahu ini anak ini. Dia nggak tahu apa-apa gitu mungkin. Dia dari kamus apa? Jawab Dis, kamus apa? Itu pertanyaan saya satu ya. Jadi nggak ada metodenya sabar. ini Alwan ya? Sabar. Rokim artinya anjing, ya pokoknya artinya anjing gitu aja ya. Sebentar, bukan begitu. Sudah bertiga kali saya jelasin caranya. Berriwayah. Ya, jadi saya jelaskan. Contoh misalnya gini. Ketika ada ayat, ada kata ar-Raqim, misalnya dalam surat Al-Kahfi tadi. Para ulama tafsir ketika menafsirkan kata ar-Raqim itu ngambil dari mana? Dari riwayat-riwayat, dari para sahabat. Sahabat ngambil dari mana? Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya metode mengartikannya apa? Itu mengartikannya begitu metodenya. Metode ya. ujung dari periwayat itu kan Muhammad. Taruhlah ujung dari periwayat itu Muhammad. Nah, Muhammad dia mengartikan kalau Rokim itu nama anjing, itu dia pakai metode apa Muhammad? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa coba? Kepada bapakmu? Enggak kan? Kepada kakekmu enggak Alwan, kan? yang saya Kepada tanya Yesus. metodenya loh Alwan. Metode Muhammad bahwa jelas Rokim itu Rasulullah nama anjing gimana? Astagfirullah. Jelas coba pakai logika sehat ya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah ngajarin sahabatnya, sahabat ngajarin kepada tabi'in, tabi'in ngajarin kepada atba'ut tabi'in. Itu bukan metode apa? Metode penyampaian itu. Itu kan namanya kalau dalam orang Yahudi bilangnya syebikhtab, sebi alpe. Tapi kamu ngotot ke sini, kamu nggak jawab pertanyaan saya. Luxembourg ngambil dari kamus apa? Katanya ada yang ngomong metode Terserah, takia. itu kan Oten juga paling teman kamu juga. Sekarang saya tanya, Luxembourg ngambil pakai kamus apa mengkoreksi Quran? Coba jawab dulu, jawab. Tahu nggak? Tentu saja bahasa Aramaik. Kamus apa? Jangan asal ngerocos. Kamus apa? Kalau masalah kamus apa itu belum, ini nanti saya baca lagi. Makanya belajar lagi kalau gitu. Saya kasih tahu deh. Jadi metodenya apa itu Alwan? Jangan mengalihkan perhatian lah. Metodenya itu metode riwayat penyampaian daripada. Iya, dari Muhammad kan. Oke, ujungnya Ya, Muhammad. sudah. Pertanyaan saya begini, Muhammad mengartikan Rokim itu nama anjing, mengartikan Rokim itu lembah, mengartikan Rokim itu batu Ya bertulis. pengetahuan langsung dari yang punya Quran itu siapa? Yang punya Quran Buset, itu siapa? ini namanya dogma Alwan. Kita nggak debat di akademis lagi kalau begini caranya. Dogma. Siapa yang paling ngerti Quran selain daripada yang menerima Quran coba? Pakai Alwan, logika itu sehat dong. gini Alwan, kita debat teologis Masa- atau debat akademis? Itu logis dan akademis. Lu Kamu pakai logika Alwan, dong. oke, Coba baik. sekiranya Oke, coba gini. Coba gini Alwan, Saya tanya kamu. Kalau kamu tulis buku, siapa yang paling ngerti tulisan itu? Siapa? Kamu tulis puisi dah. Tentu saya lah. Gimana? Sama Peang, ketika misalnya Oke, saya katakan sekarang Quran baik, itu yang paling mengerti Allah baik, ngajarin kepada nabinya, baik. Nabi ngajarin pada Oke, sahabatnya, udah panjang sahabat loh Alwan. ngajarin sama para Kapan ulama gantiannya? apalagi. Udah panjang Masa banget nih. kamu pakai Paling logika gitu aja dia nggak udah bisa? panjang banget nih paling. Udah 10 Kamu menit nggak bisa, ya. kamu nggak bisa jawab. Saya sedikit ya, satu lagi. Edis, kita coba komparasi balik coba. Kata kokotris dalam Bible, dalam King James Version, kokotris. Sampai sekarang orang nggak tahu artinya apa itu kokotris. Itu terjemahan Alwan. Oke, artikan dalam bahasa aslinya apa? Kokotris. Oke, baik, nanti kita cek ya. Itu Nanti kita ngambil cek dari itu. mana coba? Ngambil dari mana? Kokotris itu kalau kamu nanti kita pakai cek. terjemahan, kalau kamu pakai terjemahan Inggris kamu, dia itu adalah apa coba? Naga itu. Kepalanya kepala ayam. Badannya badan ular naga. Terus kakinya kaki dari mana coba? Kamu pernah nemu hewan kayak gitu? Dalam Bible kamu loh itu. Itu penglihatan kok Alwan, Kamu gimana harus sih? Namanya penglihatan kok, Nggak gimana? ada kata penglihatan di situ. Oke, sudah bisa gantian Alwan? Sudah bisa gantian? Kalau udah Oke, bisa silakan. gantian. Baik, terima kasih. Jadi begini Alwan, seperti yang saya bilang tadi, di antara beribu-ribu kosakata di muka bumi ini, tidak ada satupun kata ya yang tidak punya makna. Ya, kalau dia tidak punya makna berarti tidak bisa disebut itu sebuah kata. Misalnya itu bukan kata itu, karena nggak ada satupun manusia di muka bumi yang tahu artinya itu. Nah, di dalam Al-Quran Alwan, kata-kata yang umat Islam sendiri nggak tahu artinya banyak sekali. Dari mulai alif lam mim, dari apa itu banyak sekali dalam Al-Quran itu. Nah, makanya Christoph Luxemburg itu mengajukan sebuah teori. Ini loh cara umat Islam memecahkan ini sebenarnya artinya apa? Dipecahkan sama Christoph Luxemburg. Harusnya kalian terima kasih. Gitu loh. Dan banyak loh umat muslim yang senang sama karya Christoph Luxemburg itu. Banyak sekali. Salah satunya misalnya kata hur itu, kata huril
lain itu apa? Yang dikatakan bidadari bermata jeli itu diuraikan sama Christopher Luxemburg. Artinya bukan itu, gitu loh. Nah, tapi nggak usah melebar kemana-mana dulu, Alwan. Ya, saya bilang begini, ya. Pertama-tama, Alwan, kamu tadi bilang sama saya, itu apa itu? Naga kakinya begini, kepalanya ini dan ini, itu binatang macam apa? Alwan, kalau sebuah penglihatan namanya penglihatan. Memang itu hewan yang dilihat di dalam sebuah vision, ya, sebuah penglihatan. Di dalam Al-Quran juga ada loh, bagaimana ada seekor sapi menelan sapi lain. Coba saya tanya kamu, ada nggak sapi model gitu bisa menelan sapi lain? Nggak ada, namanya penglihatan kok. Nah, begitu juga hewan yang dilihat di dalam penglihatan juga seperti itu. Contoh, kalau kamu lihat zodiak itu, Alwan, ya, kamu pergi lihat zodiak itu ada yang kepalanya ini, terus badannya ini, itu macam-macam kayak gitu itu, Alwan, ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, periwayat yang muaranya adalah kepada Muhammad mengartikan bahwa rokim itu artinya anjing, rokim itu artinya batu bertulis, rokim itu artinya bukit. Metodenya apa, Alwan? Saya ingin tahu metode Muhammad membuat definisi yang macam-macam itu, yang umat muslim semua bertentangan satu sama lain. Itu apa metodenya? Lagi pula, Alwan, kalau kamu cek itu di dalam buku tafsir, nggak ada itu ke Muhammad. Nggak ada, muaranya ke Muhammad nggak ada. Mentok-mentok cuman menurut para ini, menurut ulama-ulama ini nggak ada. Ke Muhammadnya itu nggak ada. Coba, Alwan, kamu cek ya, ada nggak di situ Muhammad menjelaskan arti rokim itu? Nggak ada. Nah, terlepas dari itu, Alwan, saya minta sama kamu, tolong kamu jangan ngeles lagi, Alwan, jangan pakai metode takia. Saya minta tolong, Alwan, bahas, kamu sepakat nggak dengan saya? Kosakata sebelum dia ditulis, dia harus sudah dipakai oleh manusia. Kamu sepakat dengan itu? Sebelum kita nulis buku, ya, nulis apapun tulisan, kosakata itu harus sudah pernah dipakai sebelum itu ditulis. Sepakat nggak kamu? Sepakat nggak? Halo, Alwan, sepakat nggak? Bilang aja kalau sudah, nanti saya langsung gantian kita bicara. Oke, Biar kamu kita sepakat ya? tumpang Oke, tindih. semua kita sepakat di sini ya. Semua kita sepakat kalau mau nulis kosakata, maka kosakata itu dulu atau kemarin udah pernah digunakan. Ya, saya nggak boleh nulis gini sama Alwan. Alwan, kroku kreku, krok kekek, kuku cukur curuk. Nggak, itu nggak bisa itu, nggak bisa dipahami itu, karena itu nggak pernah kita pakai sebelumnya, Alwan. Saya tanya sama kamu, Alwan, kapan rokim pernah dipakai sebelum itu ditulis? Silakan. Oke. Yang pertama ya, Dis. Sebentar. Pertama, masalah sapi makan itu kan itu mimpi daripada Nabi. Tidak seperti yang kamu jelaskan tadi barusan. Itu jauh, itu yang saya ceritakan tentang kokot rice itu, mana ada penglihatan seperti itu. Itu kan ngarang bebas kamu dengan Bible kamu sendiri. Bedakan mimpi dengan betul-betul menjabarkan begitu. Atau tentang buaya, dijabarkan dalam Bible itu buaya yang bisa mengeluarkan api. Itu bukan penglihatan. Jadi bedakan mana mimpi, mana bukan ya. Itu dulu itu harus dipahami. Nah, sekarang kalau kamu bicara kata ya, Ibu Rita Wahid itu pernah ngangkat kosakata yang tidak dipahami dalam Bible dan tidak bisa diterjemahin sampai sekarang. Contoh. Kata behemoth itu sampai sekarang itu nggak ada artinya. LAI menerjemahkan itu sebagai kuda Nil. Saya nggak tahu itu dari mana dasarnya behemoth diartikan kuda Nil. Itu nggak benar, itu terjemahan nggak benar, itu behemoth itu kuda Nil. Leviathan misalnya. Ada banyak kata-kata yang di dalam Bible itu sendiri sampai sekarang penterjemah Bible nggak tahu arti yang sebenarnya itu apa. Kalau ada masalah itu dengan Bible kamu, jangan kamu balikkan ke Quran. Quran, ketika Allah turunkan Quran itu lengkap dengan sama nabinya. sekali, ampun. Jangan Masalah rokim dipotong. nggak disentuh sama sekali. Kamu itu ya, kalau memang sulit dengar kebenaran yang saya sampaikan, nggak usah dipotong. Kamu bilang saja, Wan, berhenti aja dah, saya nggak bisa diskusi gitu aja. Jadi ketika bicara tentang kata ya, dari tadi kan kamu ulang-ulang tentang metode itu. Sudah saya terangkan kok. Ketika kita berbicara apakah kata rokim itu kata Arab yang dipahami oleh orang Arab, dipahami oleh mereka ngerti-ngerti. Bagaimana dengan tafsir? Ini perlu kamu ketahui tentang arti dari kata tawassu, pengeluasan makna. Beberapa ulama tafsir ketika menerangkan satu kata, dia coba ambil lagi kata-kata yang lain yang kira-kira bisa memperluas maknanya. Itu kamu harus ngerti dari sisi tafsir itu. Jadi kadang satu kata biasa disebut dengan lafzun mustarak. Kata yang biasa diperluas maknanya supaya menjadi luas. Itu biasa dalam hal tafsir.
Tapi kalau kata-kata, kan kamu kan sebenarnya kan merujuk kepada karya Luxemburg, Syrio-Aramaik Quran. Itu kan modusmu harus ke situ loh gitu. Kalau kamu cuma ngutip perkataan orang, saya katakan kalau kamu ngutip Luxemburg, tadi kamu sudah mengakui dia ngikut orang lain juga kan sebenarnya dia cuma ngutip-ngutip. Lah, yang dia ikuti saja ngomong bahwa dia itu masih kemungkinan, hanya maybe aja. Jadi semua apa yang Luxemburg sampaikan itu semua hanya hipotesa, tuduhan yang tidak berdasar, asumsi aja. Nah, yang kedua adalah kamus yang dia pakai itu kamus yang standarnya itu di abad setelah Quran. Kan nggak masuk di akal gitu loh. Luxemburg mengkoreksi Quran dengan sumber setelah Quran. Kan nggak masuk di akal. Make sense nggak di otak kamu itu? Makanya gini, kalau kamu ingin mengkritik Quran, pelajari dulu karya itu baik-baik. Baru kamu bisa bedakan ini orang objektif nggak. Ini kan oten liberal gitu. Nah coba kamu sekarang kita balik. Kamu percaya kan kata itu harus sudah punya arti kan? Saya sudah katakan itu ada artinya, dijelaskan oleh Nabi, para sahabat tahu, makanya ada di kitab-kitab tafsir. Sekarang kamu artikan behemoth itu apa artinya menurut kamu yang benarnya itu apa behemoth? Silakan. Baik, sama sekali tidak disentuh ya sama Alwan ya. Saya tanya metode yang dipakai Muhammad. Sudah 4 kali saya jawab metodenya berriwayah. Itu jawaban. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya Muhammad. Kan caranya, kamu tanya metodenya, metodenya dengan berriwayah. Kayaknya panik nih, dia ngomong tadi saya diem nih. Panik nih kayaknya ini. Panik nih. Panik ini. Oke, jadi begini Alwan ya. Tadi kan saya tanya sama kamu Alwan, apakah kamu setuju Alwan bahwa kata sebelum itu ditulis ya harus punya makna atau harus sudah pernah digunakan oleh manusia sebelum kata itu kita pakai? Nah, kamu sepakat. Nah, saya tanya sama kamu ya, kalau memang orang-orang Arab dulu di zaman Muhammad ya dulu mereka sudah pernah dengar kata rokim ini, nggak mungkin lah mereka nanya sana nanya sini. Nggak mungkin. Sama orang Indonesia, kalau orang Indonesia ditanya arti pintu apa sih, nggak mungkin mereka arti pintu apa, nggak mungkin itu. Karena apa? Karena kata pintu itu memang udah dipakai sebelumnya. Kecuali kalau ada orang nanya arti tungkriung apa sih, apa itu tungkriung? Nggak pernah dengar saya itu apa tungkriung itu. Wah, itu kosakata baru itu, nggak tahu di karang-karang itu. Nah itu gitu loh Alwan. Nah, pertanyaan saya sama kamu tadi, sebelum kata rokim ini masuk ke Quran, dulu kata rokim ini pernah dipakai oleh suku bangsa apa? Kalau orang Arab, kapan orang Arab pernah pakai itu? Kenapa kalau itu sudah dipakai, kok orang-orang Arab di zaman Muhammad bingung itu artinya apa? Apa buktinya bahwa mereka bingung? Apa buktinya kalau mereka bingung? Ada yang ngomong batu bertulis, ada yang ngomong nama anjing, ada yang ngomong bukit, ada yang ngomong lembah, kan udah jauh semua itu. Artinya udah jauh satu sama lain, nggak nyambung gitu artinya. Nah, saya minta sama kamu Alwan, tolonglah ya, dewasa lah. Kamu akui, jangan metode-metode teologis. Kamu bilang, dari Muhammad. Nggak ada itu dari Muhammad Alwan, dalam buku tafsir. Nah, terus kamu bilang gini, itu Luxemburg, kok bisa-bisanya dia pakai kamus dari sesudah Al-Quran. Ini kan nggak fair, kata kamu. Loh Alwan, tuduhan kalau Muhammad belajar Quran dari orang asing itu ada di dalam Quran Alwan. Ya, di dalam surat An-Naml ayat 101 dikatakan begini, mereka berkata Quran itu tiada lain hanyalah dipelajari dari orang ajam. Apa sih orang ajam itu? Orang ajam itu orang asing yang bahasa Arabnya nggak lancar. Nah, Muhammad itu dari zaman Quran itu udah dituduh belajar Quran dari orang-orang ajam ini. Nah, makanya teori itu dikuatkan. Sangat-sangat besar kemungkinan bahwa bahasa-bahasa orang ajam yang Muhammad belajar kepadanya ketinggalan masih di dalam Al-Quran. Makanya orang Arab sampai detik ini tidak tahu itu apa, karena itu bahasa ajam. Lalu bagaimana cara ngobatin ini? Ngobatinnya gimana Alwan? Kamu saya kasih tahu. Gimana cara ngobatinnya? Turunlah ayat. Itu ayat-ayat mutasabihat. Kan gampang sih. Gampang gitu loh. Itu solusinya. Makanya kalau kamu ngerti asal usul Quran gampang. Gitu loh. Kalau kita udah ini bahasa-bahasa ajam ini. Kita nggak tahu ini Al-Kautsar ini apa. Oke, kalau begitu kita turunkan ayat nih. Ya, bahwa ayat-ayat mutasabihat itu tidak ada yang mengerti artinya kecuali Allah. Padahal di ayat lain kemarin Allah ngomong gini,
ayat ini diturunkan tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kemarin ngomong gitu. Ayat ini jelas terperinci, ya, hudal katanya. Ya, hudal petunjuk, hudalinas petunjuk bagi manusia. Ternyata di dalam Quran malah bikin banyak orang muslim bingung. Akhirnya dibilanglah itu mutasabihat, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian kamu tadi tanya, apa Bahemot? Ya, begini Alwan, ya. Kalau kamu ada sebuah inskripsi ya, sebuah gambar ya. Itu Bahemot itu sejenis binatang ya, yang dia itu memang binatang legenda gitu loh. Yang memang sekarang itu nggak ada. Kita nggak bisa ngelihat itu binatang legenda itu seperti apa. Nah, masalahnya gini Alwan, di dalam Bible itu artinya itu ada gitu loh Alwan. Ya, walaupun memang para penerjemah ada yang memang mengartikannya seperti kamu bilang tadi, ya kan? Tapi kalau kita telusur, kata itu sudah digunakan sebelumnya Alwan. Ya, perkara mereka itu nanti ada yang menerjemahkan ini segala macam itu beda. Tapi Alwan, masalah Rokim ini ya, tolonglah Alwan, jujurlah ya, jujur pada diri sendiri ya Alwan ya. Tolong. Ya, Kata ini kapan digunakan sebelum diulang lagi tuh poinnya ya, itu karena kamu nggak nyentuh itu. Oke, gantian kita bernarasi. Tolong disentuh lah ya, itu. Oke. Sekarang ya. begini, sekarang begini loh. Kalau kita itu sebenarnya sudah masuk kalau kamu paham ya. Saya nggak perlu ngejelasin terlalu detail gitu, kecuali sama orang-orang yang memang butuh belajar. Ya, ngabisin waktu juga. Kalau kita bicara Quran ya, Quran itu sumber ya kan. Bahkan sumber tata bahasa. Seorang dalam Kamus Al-Munjid, karya dari orang Kristen, itu menjadikan daftar pustaka itu Quran sebagai sumber pertama tata bahasa. Apalagi kata. Ketika Quran memperkenalkan kata baru misalnya, itu tidak jadi masalah. Karena dia sumber kan, sumber. Bahkan kalau orang belajar bahasa sekarang, itu harus rujuknya kepada Quran. Yang harus kamu on the track ya, kalau ngebahas tentang Syriak, ngebahas tentang Luxembourg, itu harus on the track gitu. Nggak, ayat mutasyabihat, apa hubungannya dengan ayat mutasyabihat? Ketika dimaksud ayat mutasyabihat itu bukan berarti bahasanya nggak dikenal, kadang dibaca, tapi itu orang nggak sampai ilmunya itu mutasyabihat. Kamu kait-kaitkan, jadi makanya saya bilang ya, diskusi itu paham harus dengan orang yang ngerti. Kamu harus ngerti dulu arah Luxembourg ini kritiknya kemana. Kalau tidak, seperti orang pakai pistol air gitu, tembaknya lurus, tapi dia terbang ke kiri ke kanan, muncrat ke kiri ke kanan. Bahas Luxembourg, yang dia kritik itu adalah form, bentuk daripada Quran itu harusnya dia berawal dari kitab gundul. Sehingga kata Quran itu harokatnya bisa dibaca kiryana harusnya. Itu kan begitu kalau orang diskusi akademis gitu. Kalau kita diskusi menggunakan perspektif daripada Christopher Luxembourg, oten dari Libanon ini, maka kita lihat kerangka berpikirnya apa. Dia kritik Quran dari sisi mana? Yang dikritik Quran kan bentuknya. Iya kan? Dia pakai dasarnya apa? Dari kamus abad ke-9. Kamu bilang nggak relevan? Ya relevan banget dong. Dia kan gunakan kamus. Kamusnya nggak di setelah Quran. Kan aneh gitu loh, mengkoreksi sesuatu yang sudah ada menggunakan dasar yang ada sesudahnya. Kan nggak jadi masuk akal. Kira-kira kayak macam bahasa Indonesia terbitan tahun 2000, Kamus Bahasa Indonesia terbitan 2000, mengkoreksi misalnya tulisan Sanskerta. Kan jadi tidak logis gitu. Jadi kalau framing mungkin kamu rajanya, framing saya gini, dia Tokyo, dia ini ikut aja, biarkan aja seperti nanti pengikut kamu yang buta itu dituntun sama orang buta juga, nggak jadi masalah, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah satu, pertama, Quran itu dicatat birriwayah, diterangkan birriwayah. Ada enggak kira-kira sahabat yang nggak langsung paham maknanya? Ada. Makanya mereka bertanya kepada siapa? Kepada yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, ditanya Muawiyah, mereka yang duduk. Tapi bukan berarti kadang-kadang mereka bertanya itu betul-betul tidak tahu. Kadang mereka ingin perluasan makna, at-tawassu' fil makna. Jadi metodenya sangat jelas. Orang dengar di sini, ada berapa orang sini? 4.000 ya, 400. Bagaimana Quran diturunkan itu sama seperti
tidak hanya sebiktaf, ada juga sebialpe. Ada Quran, ada hadis. Ada Quran, ada Rasulullah. Rasulullah ngajarin sahabat. Sahabat ngajarin tabi'in, ngajarin kepada atba'ut tabi'in. Clear, bersih. Sekarang kan kalau kita balikan kepada kitab kamu itu. Kitab kamu kan ada banyak kata-kata yang kita nggak jelas maknanya. Tadi sudah kamu akui kata behemoth itu nggak ditahu. Sarjana-sarjana oten nggak tahu itu arti yang sebenarnya apa. Berbagai, ada bilang gajah, ada bilang kuda nil, ada bilang badak, ada bilang kerbau. Apa sih itu? Behemoth itu hewan apa gitu loh. Kamu bingung dengan nama hewan itu. Sebentar bilang, coba kemarin saya tanya, buka satu kata, tulisannya naga. Sebentar dibilang fox. Apa itu fox? Apa itu? Musang. Kamu yang punya masalah dengan Bible kamu sendiri, kamu nyerang balik Quran. Sudah ada pendamping, kita nggak pusing gitu. Tafsir itu memperluas maknanya, biar kita lebih mendalami maknanya. Contoh yang dikritik oleh Luxemburg adalah kata maliki. Katanya itu nggak bisa jadi maliki lalu ada maliki. Dua-dua punya makna. Maliki artinya dua-dua bisa makna, bisa penguasa. Saling menguatkan, memperkaya maknanya. Itu namanya enrichment, pengayaan kata. Nih, saya tanya tadi, koketres. Dari mana koketres? Itu penglihatan. Itu bukan penglihatan. Di dalam Ayub itu bukan penglihatan. Ayub itu menerangkan hewan kamu, buaya, hewan yang namanya diartikan buaya oleh Bible kamu. Saya nggak tahu ada nggak buaya kayak gitu. Dia kalau bernafas, asapnya keluar. Ketika dia mengeluarkan api, pernah lihat buaya keluarin api? Dia macam ada api keluar dari mulut buaya gitu. Itu bukan penglihatan benar-benar. Kamu pernah lihat kuda nil yang ekornya panjang sampai itu behemoth kayak gitu tuh. Hewan ekornya panjang sampai pohon pinus panjangnya. Pernah kamu lihat kuda nil yang secoel ekornya itu digambarkan itu? Kan kamu ngadi-ngadi dalam menerjemahkan Bible itu. Jadi kalau bahas sesuatu itu harus fokus ya. Menurut saya fokus. Ya, itu fokus. Jadi kalau bahas Luxemburg, pahami dia ambil dari mana, dia kutip dari orientalis mana, biar kita nyambung bicaranya, ndak melebar. Tapi saya mau sholat maghrib, minta maaf ini saya tidak lari nih waktu sholat maghrib, ya. Kapan-kapan kita lanjut. Tidak disentuh sama sekali ya teman-teman ya. Metode Muhammad mengartikan rokim itu apa? Sudah saya katakan itu riwayat ditulis berrasam lalu diartikan oleh Nabi langsung diajarkan kepada sahabat, itu metode itu. Mau bilang apa lagi kalau bukan metode? Naik Bang Al, rokim itu cara mengartikan rokim ya, jadi anu itu apa? Iya, kamu PR-mu itu ya, Dis. Hewan-hewan aneh tuh, kenapa diterjemahin aneh-aneh? Ini mau lompat-lompat ini si Alwannya. Saya sholat dulu. Tapi saya enaknya sama Alwan tuh orangnya santun, enak dia. Sama lah satu gelombang dengan saya. Saya nggak pernah menghujat itu, jarang dia menghujat itu. Enaknya sama dia gitu diskusinya, orangnya dewasa gitu loh. Jadi teman-teman semua ya, tadi kan pertanyaan ini kan berasal dari pertanyaan Palen. Di bukumu gimana? Jadi begini Palen, salah satu yang saya fokuskan di dalam buku saya itu gitu loh. Jadi sebenarnya mencari asal usul Al-Qur'an ini dari mana datangnya. Kenapa umat muslim sendiri banyak yang tidak tahu apa isi Al-Qur'an itu. Bukan tidak tahu artinya loh Bang Palen, tidak tahu arti katanya gitu loh. Gitu, seperti alif lam mim, rokim, tut, itu apa gitu loh. Ya gimana Dis? Hah? Gimana? Apa? Gimana? Orang tadi gua tinggal. Itu loh, buku saya itu, salah satu isi buku saya itu mengulas tentang asal usul Al-Qur'an itu gitu loh. Karena apa? Bisa diuji itu. Oh bisa. Saya bahkan akan memberikan hadiah kepada teman-teman muslim yang sanggup membantah buku saya itu gitu. Mengujinya di mana? Boleh saya kirimkan bukunya nanti sama Bang Palen, kemudian Bang Palen membuktikan, oh ini salah nih bukumu ini gini, itu bisa. Ya kalau yang menguji ada terus kamunya nggak ada, gimana cerita Dis? Hadiahnya dapat dari mana? Boleh kapan-kapan lah itu, kalau masalah itu Bang Palen bisa lah kita ini. Kan kita ada nomor Palen juga ada di saya. Kan kita sudah sampai simpan nomor, gampang lah itu. Cuman gini yang mau saya bilang begini.
itu harus diakui bahwa Muhammad itu memang dia dituduh. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dia dituduh mempelajari Quran itu dari orang ajam. Nah, kan banyak orang Islam awam nih di penonton nih. Apa sih orang ajam itu? Orang ajam itu artinya orang-orang non-Arab yang dia tinggal di sana tetapi dia tidak bisa berbahasa Arab dengan benar. Itu artinya orang-orang ajam. Dia bisa bahasa Arab. Terus bukumu bisa diuji kapan? Agak berisik loh. Itu suara siapa sih yang berisik? Bentar. Enggak, bisa di-share nggak bukunya? Bisa di-share bukunya nggak? Kebetulan mungkin kapan ya, nanti kita atur ya panunya, jamnya ya, biar diskusinya enak gitu loh. Kan ini juga nggak ada Kirim dulu persiapan. aja, kirim biar kita pelajari dulu. Ya, oke. Terus Kirim mau ke- kita lihat motif mau bikin buku itu apa. Oh, Kalau unsurnya dari masuk, judul, akan dari judul, kalau dari iya, kalau unsurnya